Faith is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining. Hingga saat ini Bahrain masih menjadi musuh bagi seluruh jajaran timnas Indonesia. Baik fans maupun pemain pastinya tidak akan pernah lupa dengan tragedi 90+6 sama dengan 99 yang diciptakan oleh wasit botak asal Oman. Menariknya nih, si botak ini kembali jadi buah bibir setelah kembali muncul dan terlihat cengar-cengir saat menghadiri pertandingan Bahrain. Yang mana di laga tersebut Bahrain keluar menjadi juara, sesuatu yang membuat publik tanah air teringat lagi akan kejadian kelam. Di samping itu, kini kondisi timnas Indonesia justru sedang tidak baik-baik saja. Shin Tae-yong diterpa isu yang kurang mengenakan. Dan entah mengapa sejumlah pihak PSSI malah seperti mengkonfirmasi begitu saja. Nah, mengetahui masalah yang ada, Justin Hubner yang sedang pemulihan cedera nampak memberikan reaksi. Lantas, apa reaksi Hubner terkait STY dan bagaimana kondisi Bahrain dengan wasit botaknya? Untuk itu, mari kita simak bersama video berikut sampai tuntas. Entah bagaimana cerita, semenjak tersingkir dari turnamen non-FIFA Matchday alias ASEAN Cup 2024, isu menjelek-jelekan Shin Tae-yong seakan terus naik. Secara kalau dilihat semuanya seperti berpindah-pindah, mulai dari awalnya buzzer, lalu pengamat yang mulai ikut menggoreng, kemudian media-media hingga media Eropa juga tidak mau ketinggalan, dan sekarang justru dari para exco PSSI yang main kode-kodean. Ya, meskipun sudah ada konferensi pers, namun seharusnya kondisinya nggak dibuat dramatis gini dong. Nggak perlu itu exo-exo ceritanya ngasih bocoran atau gimana, padahal dari ketua umum belum ada buka suara. Anggotanya justru ada main kode-kode duluan. Kalau begini gimana para fans yang ikut menyimak gak geram coba? Sebagian penggemar udah males. Bahkan hacker sudah membuat list nama exco PSSI beserta jabatan lainnya di luar federasi. Yang mana tujuannya jelas untuk mengetahui pekerjaan lain yang digarap oleh orang tersebut. Sampai saat ini, sebagian besar penggemar padahal masih sangat percaya dengan skuad Garuda yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Dan dengan mewujudkan impian bangsa untuk tembus ke Piala Dunia, semua masih yakin mengingat perjuangan skuad Garuda bersama STY udah sejauh ini hingga membuat kejutan di round 3. Dan kini bertengger di peringkat 3 klasemen sementara grup C. Tentu itu semua hasil jerih payah serta pengorbanan dari seluruh pihak dalam tubuh skuad Garuda, termasuk Shin Tae-yong yang terus mengevaluasi diri. Namun entah bagaimana bisa setelah gugur di fase grup Piala AFF, justru buyar semuanya. Padahal di sini skuad Garuda yang dibawa U22, yang notabene jauh di bawah level tim lain dan nyatanya masih bisa bersaing coy. Dari sinilah muncul spekulasi bahwa penurunan skuad muda di AFF seperti jebakan untuk menyudutkan Shin Tae-yong. Dan agar beliau malu gitu deh pokoknya. Perlu diketahui, penurunan skuad U22 di AFF merupakan keputusan bersama antara seluruh anggota PSSI bersama pelatih juga. Jadi sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama dong. Melihat kondisi sekarang, El Preman alias Justin Hubner yang masih gabut karena sedang pemulihan cedera akhirnya memberikan reaksi. Lewat unggahan story, Backwolf tiba-tiba mengunggah foto skuad timnas Indonesia di ruang ganti dengan menuliskan pesan singkat tapi sangat menyentuh hati, tim saya. Dari tanggapan Hubner, banyak yang berpikir positif, tapi pada akhirnya entah deh mau gimana jalannya yang diambil PSSI. Sekarang ini seharusnya Coach Shin sedang fokus mempersiapkan segalanya untuk menghadapi tantangan selanjutnya di lanjutan round 3. Terutama untuk misi balas dendam kepada Bahrain, harusnya biar Coach Shin yang menyelesaikannya juga. Terlebih bergantinya pelatih di tengah jalan gini emang nggak berbahaya. Kalau bercermin dari Saudi, terlihat bagaimana susahnya juru taktik baru, Hervé Renard. Kesulitan menangani tekanan dituntut untuk kembali bangkit round 3, guna bisa bersaing menuju Piala Dunia 2026. Nah, ini PSSI beneran mau ganti cuman gara-gara AFF. Padahal cuma turnamen kelas ASEAN non-kalender FIFA loh. Kalau melihat dari Irak yang kemarin juga sama-sama gugur di turnamen setara AFF bernama Piala Teluk, di mana Irak gak lolos semifinal juga, tapi sepertinya nggak ada tuh yang kuar-kuar suruh pecat pelatih.
paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way in this game. Di saat kondisi tim nasional Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tim rival yang harusnya kita jatuhkan mentalnya justru kini sedang bergairah setelah meraih juara turnamen regional. Yap, Bahrain baru-baru ini menjadi juara di turnamen regional negara-negara Arab di Teluk Persia yang bernama Gulf Cup atau biasa dikenal Piala Teluk. Bahrain berhasil menjadi juara setelah comeback dari Oman 1-2. Performasi paling drama alias Bahrain sepanjang turnamen ini juga terlihat cukup gemilang, dengan selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Dan hanya sekali saja saat menurunkan skuad lapis 2 pada laga akhir babak grup menghadapi Yaman. Dan itu pun tidak menggeser posisi Bahrain di klasemen untuk keluar menjadi juara grup. Dari sini jelas menjadi tanda jika kita harusnya bersiap diri untuk menjamu mereka. Walaupun pastinya mental Bahrain akan diuji oleh supporter Garuda, tapi mau gimana pun harus tetap waspada sih cuy. Don't let them surround me, gonna speak out loud. 'Cause mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way in this game we play. Percaya atau tidak, wasit botak Ahmed Alkaf sampai saat ini pastinya masih menjadi buronan publik tanah air. Secara dia udah lama tidak muncul ke permukaan lagi, jadi mungkin kemunculannya menjadikan sesuatu yang gimana gitu. Dan ya, saat laga final antara Bahrain kontra Oman, pengadil lapangan yang diketahui asal Oman tertangkap kamera sedang menonton laga tersebut. Mungkin memang wajar si botak nonton negaranya sendiri, tapi di sini mukanya cengar-cengir yang membuat publik tanah air makin geram. Tentu banyak netizen plus 62 yang gak terima melihat wasit biadab masih berkeliaran dengan tenang. Netizen pun berkata-kata, "Jirlah masih berkeliaran di bumi. Duitnya udah banyak karena sogokan, walaupun gak dapat tugas wasit udah aman masa depannya." Di event ini mereka bisa cengar-cengir. Tunggu aja Maret besok mereka bakalan versus Jepang di Saitama dan Indo di GBK. Cengar-cengir walaupun negaranya kalah. Tapi pas ngeliat rekening ATM jadi full senyum. Lumayan udah keisi pas lawan Indo. Time to back away, find another way in this game we play. Gonna seize the day. Meskipun kondisi timnas atau khususnya PSSI sedang kacau, namun persiapan menghadapi Bahrain dari para supporter tidak akan pernah lupa. Mulai dari sekarang, sejumlah fans sudah banyak yang persiapan. Bahkan sebelumnya, konser dari Dewa 19 sudah dipastikan ditunda. Karena grup band tersebut tentunya fans Garuda yang respect untuk mempersiapkan rumput GBK agar lebih fresh saat menjamu Bahrain. Sementara dari komunitas fans Garuda, La Grande Indonesia juga sudah melakukan persiapan dari sekarang. Yap, dalam pengakuan ketua komunitas, La Grande sedang membuat koreo besar. Persiapannya sendiri dimulai dari sekarang, karena mereka mau memberikan kejutan yang tak biasa dengan membuat 3 koreo sekaligus. Ini merupakan pertama kalinya sebuah komunitas supporter sampai membuat koreo dari 3 bulanan sebelum match. Karena membuatnya sangat lama dan memang khusus dibuat untuk Bahrain coy. Kalau nanti lawan Bahrain, nah gambar apa Bahrain. Mas? Ini kebetulan nanti sore kita mau ada kopdar buat tentuin konsep lawan Bahrain nanti sore. Oh, Kita udah memulai bahas Udah mulai lawan bahas. Bahrain. ide kreatifnya ya. Yes, betul. Kalau Mas Yuda nanti mau nyumbang ide apa buat lawan Bahrain kira-kira? Iya. Pasti udah ada dong ya kan di kepala tuh. Mau bikin yang kalau bisa kita bikin yang lebih wow dari lawan Jepang kemarin sih. Terlepas dari apapun, round 3 akan menjadi sebuah ajang yang tidak main-main. Tentunya lolos ke Piala Dunia menjadi taruhan dan semua pihak harusnya bersatu. Keadaan sekarang benar-benar tidak seharusnya terjadi. Namun entah deh. Mimin harap kita tetap bisa bersatu teman-teman. Berbeda pendapat boleh aja, tapi jangan saling memanas-manasi seperti buzzer. Yang jelas harus melihat kondisi juga ya kan? Don't let them surround me, gonna speak out loud. 'Cause mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting,
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.